Iran's exit from the 2026 World Cup ahead another country. Oman and Indonesia will compete in November with the winner automatically qualifying. Some time ago, nobody would have even been dreaming that Indonesia would be playing two crucial matches for the qualification. Presiden Republik Indonesia Prabowo. FIFA secara resmi buka kantor cabang di Indonesia. Reaksi dunia usai Indonesia ditunjuk gantikan tim Timur Tengah. Eropa dan Amerika sampai melongo sebut Indonesia layak gantikan Iran. Namun sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah baiknya bagi kalian untuk menekan tombol like terlebih dahulu. Dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini dulu. Karena satu like dan satu subscribe dari kalian itu ternyata bisa menambah pundi-pundi pahala untuk kalian. Dan bagi orang baik yang sudah subscribe dan like channel ini, saya pribadi ucapkan terima kasih dan yuk, langsung saja kita ke pembahasannya. FIFA akan berkantor di Indonesia untuk persiapan Piala Dunia 2026 gantikan Amerika atau Iran. Satu momen kecil yang diambil mengubah peta sepak bola dunia. Bukan lewat pidato resmi, bukan lewat konferensi pers megah, tapi lewat satu kalimat yang nyaris terdengar biasa. Presiden FIFA akan berkantor di Indonesia. Bagi sebagian orang, ini mungkin terdengar teknis, sekedar urusan administratif, sekedar koordinasi penyelenggaraan. Namun, bagi dunia sepak bola internasional, ini adalah sinyal yang sangat keras, dan bagi geopolitik olahraga, ini adalah pesan yang nyaris tak terbantahkan. FIFA tidak berkantor sembarangan, FIFA tidak menumpang tanpa alasan, dan FIFA tidak menurunkan presidennya langsung ke negara yang tidak dianggap krusial. Jika Presiden FIFA memilih Indonesia sebagai pusat kendali operasional, artinya satu hal, Indonesia sedang diuji sekaligus sedang dipercaya. Simak ulasannya sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe karena subscribe itu gratis. Ketua Umum PSSI secara terbuka menyatakan bahwa Presiden FIFA akan datang berkegiatan dan memantau langsung kesiapan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia 2026. Ini bukan inspeksi simbolik. Ini bukan kunjungan kehormatan, ini adalah pengecekan nyata atas kesiapan sebuah negara untuk memikul turnamen terbesar di planet ini. Karena Piala Dunia 2026 bukan turnamen biasa, skalanya raksasa, jumlah tim meningkat, tekanan global berlipat, sorotan media tanpa henti. Kesalahan kecil saja bisa menjadi krisis internasional, dan di titik inilah keputusan FIFA menjadi menarik, alih-alih hanya mengandalkan laporan tertulis. Alih-alih hanya percaya pada dokumen dan presentasi. FIFA memilih hadir langsung melihat, menilai, dan mengendalikan dari dekat. Bahkan FIFA membentuk kantor resmi di Indonesia. Ini penting karena kantor FIFA bukan sekedar ruangan dengan logo. Ia adalah pusat pengambilan keputusan, tempat alur logistik ditentukan, tempat standar keamanan dikunci. Tempat semua sistem diuji, disimulasikan, dan diaudit. Artinya Indonesia bukan lagi objek penyelenggara, Indonesia menjadi mitra strategis FIFA. PSSI pun bergerak cepat, koordinasi lintas sektor dilakukan, aspek keamanan menjadi prioritas utama. Distribusi logistik, manajemen kerumunan, keamanan stadion, keamanan tim, keamanan ofisial, keamanan penonton, semua dibahas secara detail bersama institusi negara. Karena FIFA tidak hanya menilai stadion, FIFA menilai stabilitas. Bukan hanya kualitas rumput, tapi kualitas sistem. Bukan hanya kapasitas tribun, tapi kapasitas negara. Dan aparat keamanan menegaskan satu hal, Indonesia siap menjaga, siap mengamankan, siap membuktikan bahwa kepercayaan ini tidak akan menjadi kesalahan. Pernyataan ini bukan basa-basi, karena ketika Presiden FIFA turun langsung, yang dipertaruhkan bukan hanya reputasi PSSI, tapi nama bangsa. Disinilah konteks global menjadi penting. Dunia saat ini tidak sedang stabil, konflik geopolitik meningkat, polarisasi politik menajam. Banyak negara tuan rumah besar justru dipenuhi kontroversi dan FIFA sebagai organisasi global sangat sensitif terhadap satu kata, risiko. Ketika risiko membesar di satu tempat, FIFA akan mencari keseimbangan di tempat lain, Indonesia muncul di momen yang tepat. Negara dengan stabilitas relatif, pasar sepak bola yang besar,
antusiasme publik luar biasa, dan yang terpenting kemampuan untuk menjaga netralitas. Inilah yang membuat Indonesia tidak lagi dipandang sebagai alternatif darurat, melainkan sebagai solusi rasional. 4 stadion utama disiapkan, Jakarta, Surabaya, Bandung, Solo, bukan hanya direnovasi, tapi disesuaikan dengan standar FIFA terbaru. Akses keamanan, transportasi, teknologi FAR, media center, hospitality, semua berada di bawah pengawasan langsung FIFA. Dan ketika Presiden FIFA berkantor di Indonesia, pesannya jelas, ini bukan proyek kecil, ini bukan eksperimen, ini adalah pertaruhan global. Indonesia sedang berada di ruang yang sangat sempit, namun sangat prestisius, ruang kepercayaan. Jika Indonesia sukses, dampaknya jauh melampaui sepak bola. Status Indonesia di mata dunia naik kelas, Asia Tenggara naik level, investor global membaca pesan yang sama. Negara ini bisa mengelola acara dunia, event olahraga lain akan mengikuti, event non-olahraga akan berdatangan, diplomasi lunak Indonesia menguat. Tapi jika gagal dunia tidak akan lupa, karena itu kehadiran FIFA di Indonesia bukan hadiah, melainkan ujian. Ujian kedewasaan, ujian kapasitas, ujian konsistensi, dan untuk pertama kalinya ujian ini diawasi langsung dari dalam negeri. Presiden FIFA tidak menonton dari jauh, ia ada di sini, di lapangan, di stadion, di ruang rapat, mengamati setiap detail. Inilah momen di mana Indonesia tidak boleh sekedar berharap, Indonesia harus membuktikan. Karena Piala Dunia 2026 bukan hanya tentang sepak bola, ini adalah tentang posisi Indonesia di panggung dunia. Dan ketika FIFA memilih berkantor di sini, sejarah sedang mengetuk pintu. Pertanyaannya tinggal satu, apakah Indonesia siap membuka pintu itu, atau justru menutupnya sendiri? Kenapa FIFA diam-diam memilih Indonesia? Pertanyaan ini tidak pernah diumumkan secara resmi, tidak pernah dijawab lewat konferensi pers, namun jawabannya bisa dibaca dari arah gerak FIFA sendiri. Dalam sepak bola global, keputusan paling penting justru sering dibuat tanpa suara, tanpa sorotan kamera, tanpa debat publik. Dan ketika FIFA memilih sebuah negara sebagai pusat kendali operasional, itu bukan kebetulan, itu keputusan strategis. FIFA tidak berkantor sembarangan. FIFA tidak hadir tanpa alasan, dan FIFA tidak menurunkan level kepercayaan pada negara yang belum dianggap siap. Jika Indonesia dipilih, artinya ada sesuatu yang sedang diuji sekaligus diakui. Bagi sebagian orang, kehadiran FIFA mungkin terdengar teknis. Sekadar urusan administratif, sekadar koordinasi turnamen. Namun bagi FIFA, berkantor di sebuah negara berarti memindahkan pusat pengambilan keputusan. Berarti mendekatkan kontrol, berarti meminimalkan risiko. Piala Dunia 2026 bukan turnamen biasa. Skalanya raksasa, jumlah peserta meningkat, tekanan global berlipat, sorotan media tanpa henti. Satu kesalahan kecil bisa menjadi krisis internasional, satu gangguan bisa berubah menjadi isu geopolitik, dan FIFA tahu itu. Karena itu FIFA tidak hanya menilai stadion, FIFA menilai sistem, bukan hanya kualitas rumput, tapi kualitas negara. Bukan hanya kapasitas tribun, tapi kapasitas stabilitas. Ketika FIFA memutuskan hadir langsung di Indonesia, itu menandakan satu hal, laporan di atas kertas tidak lagi cukup. FIFA ingin melihat dengan mata sendiri, menilai dengan standar sendiri, mengendalikan dari jarak paling dekat. Kehadiran FIFA bukan simbolik, bukan kunjungan kehormatan.